Kalian pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin sebuah negara itu ya jadi sebuah negara? Hari ini kita bakal coba bongkar cetak birunya dan kita akan lihat salah satu contoh paling unik dan kompleks di dunia, Indonesia. Tapi sebelum kita bahas spesifik soal Indonesia, kita mundur dikit dulu yuk. Sebenarnya, secara umum nih, apa aja sih bahan-bahan wajib yang harus ada supaya sebuah wilayah bisa kita sebut sebagai negara? Oke, kita mulai dari resep dasarnya. Ternyata para ahli itu setuju loh kalau ada formula yang cukup jelas tentang apa aja yang dibutuhin buat mendirikan sebuah negara. Nah, ada seorang ilmuwan politik, Miriam Budiarju, yang ngejelasinnya simple banget. Intinya, kita butuh 3 hal. Ada wilayahnya, ada orang-orang yang tinggal di situ, dan ada satu organisasi kekuasaan tertinggi yang ditaati sama orang-orang itu. Ini fondasi dasarnya, berlaku buat semua negara. Biar gampang, bayangin aja kayak meja berkaki 4. Kaki pertamanya itu rakyat, kaki kedua wilayah, kaki ketiga pemerintah yang berdaulat, dan kaki keempat pengakuan dari negara lain. Kalau salah satu aja kakinya nggak ada, mejanya pasti goyang kan? Nah, sama kayak negara, nggak bakal bisa berdiri kokoh tanpa keempat unsur ini. Oke, resep dasarnya udah kita pegang ya. Sekarang kita coba terapkan ke kasus kita, Indonesia. Kita mulai dari unsur wilayah. Dan kalau ngomongin Indonesia, wah, wilayahnya ini benar-benar jadi kunci buat memahami segalanya. Coba deh lihat angka ini, 8,3 juta kilometer persegi. Gede banget kan? Dan ini bukan cuma luas daratannya aja loh, tapi total semuanya, darat dan laut. Biar kebayang, luas ini tuh hampir setara dengan seluruh benua Eropa. Skalanya emang luar biasa. Dan yang namanya wilayah Indonesia itu bukan cuma pulau-pulaunya doang. Konsep kedaunatannya itu unik banget. Darat, laut, bahkan udara di atasnya itu dianggap jadi satu kesatuan yang utuh. Jadi laut di antara ribuan pulau itu bukan pemisah, tapi justru yang menyatukan. Kedaulatan di laut itu juga nggak berhenti pas di pinggir pantai. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kekuasaannya itu meluas keluar laut dalam beberapa lapisan. Ada laut teritorial, tempat hukum Indonesia berlaku penuh, terus ada zona tambahan, dan yang paling jauh itu zona ekonomi eksklusif, tempat Indonesia punya hak tunggal atas semua kekayaan alamnya. Ini nih peta kekuasaan di atas air. Oke, jadi kita punya wilayah yang super luas dan kepisah-pisah jadi ribuan pulau. Nah, ini langsung memunculkan pertanyaan besar buat para pendiri bangsa. Gimana cara terbaik buat memerintah dan menyatukan semua ini? Dan ternyata dulu ada perdebatan sengit loh soal ini. Di satu sisi ada gagasannya Supomo tentang negara kesatuan. Alasannya butuh pemerintah pusat yang kuat biar negara nggak pecah. Di sisi lain ada Muhammad Hatta yang mengusulkan modal federal yang ngasih otonomi lebih besar ke daerah-daerah. Ini benar-benar pertarungan antara dua visi besar. Dan pada akhirnya, yang menang adalah kekhawatiran akan perpecahan. Visi negara kesatuanlah yang dipilih. Keputusan ini dianggap sangat fundamental, sampai-sampai langsung ditulis di pasal pertama konstitusi kita. Ini bukan cuma pilihan teknis, tapi sebuah pernyataan sikap. Kita adalah satu bangsa. Dan biar keputusan ini nggak diutak-atik lagi di masa depan, mereka pasang semacam kunci pengaman super kuat. Pasal ini intinya bilang, semua hal di konstitusi mungkin bisa diubah, kecuali satu hal ini. Bentuk negara kesatuan, itu harga mati. Titik. Oke, strukturnya udah jelas ya. Satu wilayah, satu pemerintahan pusat. Tapi kan negara itu bukan cuma soal aturan dan peta kan? Negara itu hidup, dan yang bikin hidup itu ya rakyatnya. Jadi, apa sih sebenarnya peran kita sebagai warga negara di dalam mesin raksasa ini? Intinya, ada 3 lem sosial yang bikin kita semua nempel jadi satu bangsa. Pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran kalau kita semua punya tanggung jawab bersama, rela berkorban buat kepentingan umum. Dan ketiga, yang paling penting, toleransi dan persatuan di tengah semua perbedaan kita. Inilah yang merekatkan semuanya. Dan ini tuh bukan cuma teori atau omongan doang loh. Coba lihat tabel ini. Rasa cinta tanah air itu kelihatan dari hal-hal yang kita lakuin sehari-hari. Mulai dari yang paling kecil, kayak jaga kerukunan di rumah, ikut siskamling di lingkungan, taat aturan di sekolah, sampai hal yang lebih besar kayak patuh sama rambu lalu lintas dan bayar pajak. Semua itu, sekecil apapun, adalah cara kita membangun negara setiap hari. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Garis batas di peta itu memang penting buat nentuin sebuah wilayah.
Tapi yang benar-benar menyatukan jutaan orang di dalamnya itu bukan garis, melainkan sebuah gagasan. Gagasan untuk menjadi satu bangsa. Dan gagasan itu harus terus-menerus kita rawat dan kita jalankan setiap hari oleh kita semua.